Dah. Upa, Uma punya pertanyaan lagi buat Upa perihal pernikahan lagi. Kalau nanti anak Upa menikah, mau nggak Upa bayarin gedung, catering, sewa ini, sewa itu? Kalau dari pandangan Upa, seperti apa sih Upa menanggapi pertanyaan Uma? Oke. Sebelumnya ya, kita coba flashback ke pernikahan kita ya. Dalam proses pernikahan kita kan, kalau dari Upa sendiri ya, itu nggak ada minta sama orang tua sama sekali ya. Jadi memang 100% dari uang Upa sendiri semuanya, dari mahar, hantaran, uang gedung, sewa, dan segala macam. Nah, hal yang sama ingin Upa ajarin buat anak-anak kita ya. Kenapa? Karena Upa ngerasa dengan mereka berjuang dan menggunakan semua kemampuan mereka ya, dari segi material, non material ya, kayak uang segala macam untuk pernikahannya, mereka akan punya yang namanya rasa memiliki akan pernikahan itu tersebut. Nah, kenapa sih penting untuk memunculkan rasa memiliki akan pernikahan? Supaya ketika mereka menghadapi masalah dalam pernikahannya, mereka tetap akan berjuang sebagaimana mereka memperjuangkan pernikahan, penyelenggaraan pernikahan itu gitu. Mereka ngeluarin semuanya ya buat menikah. Pun setelah menikah, harapannya mereka juga punya rasa yang sama gitu, memperjuangkan segalanya untuk mempertahankan pernikahan itu gitu. Bukan karena kita pelit ya, setiap orang tua mungkin punya pandangan masing-masing gitu. Ini pandangan Mas aja ya. Jadi posisi kita itu bukan untuk ngebiayain pernikahannya mereka, bukan ngasih mahar untuk mereka menikah gitu ya, karena itu harus dari perjuangan mereka sendiri. Nah, posisi kita adalah satu, untuk nge-backup. Jadi kalau misalnya katakanlah mereka udah berjuang dengan maksimal, ternyata masih belum mencukupi, oke, kita bisa bantu. Yang kedua adalah posisi kita sebagai penyedia bantuan ya, untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan pasca pernikahannya itu. Karena itu adalah satu hal yang menurut Mas lebih penting daripada acara pernikahan itu sendiri. Sedangkan kita, tanggung jawab orang tua adalah untuk memastikan keberlanjutan pernikahan anak kita, bukan hanya soal hari hanya, tapi yang jauh lebih penting adalah soal gimana setelah hari H pernikahan sampai akhir hayat mereka itu bisa berjalan dengan lancar. Maka penting buat kita nyediain ini, dan tanda kutip ya, dana buat mereka bernafas lah ya setelah hari pernikahan, sampai mereka bisa lebih stabil secara keuangan. Karena kan mungkin ya cukup besar ya dikeluarkan buat pernikahan kalau ingin menjamu tamu ramai ya. Tapi kalau misalnya mau menjamu tamu yang terbatas, bisa kok ditekan kosnya. Itu sih pandangan dari Upa. Mungkin orang tua lain pasti punya pandangan yang beda-beda ya. Pandangan Upa dan Uma kemarin. Jadi kalau misalnya orang tua lain punya pandangan yang berbeda, boleh banget komen di kolom komentar, sharing gitu ya. Mungkin kita bisa dapat perspektif lain tentang bagaimana posisi orang tua dalam mendanai atau membiayai pernikahan anak-anaknya. Seperti itu, semoga bermanfaat.